bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Ila Sabila. dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa di Kecamatan Tranakan sudah membawa kita ke SDN Pesisir Brenta Pesisir 1. Luar biasa sekali, banyak sekali inovasi, prestasi yang dilakukan di sekolah ini. Tentu Tretan tidak boleh melewatkannya. Disambut oleh seluruh siswa dan juga dewan guru. Kita akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Ditemani oleh Karwil Cambidikbud Kecamatan Tranakan dan juga tuan rumah kita, Kepala SDN Brenta Pesisir 1. Jangan lupa juga untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan Tretan Klik Madura, inilah dia semangat dari SDN Brenta Pesisir 1. Salam Lensa! Salam SDN Brenta Pesisir 1. I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could. Yeah. I never thought I'd be on my shit, be on my. I'm spending my time in love like I should. No more struggling, I'm all good. Yeah. I never thought I'd feel like this. Feel like this. Feel like I never thought I'd feel like this. Feel like Sobat Klik this. Madura, saat ini saya berada di SDN Brenta Pesisir 1, tepatnya di Kecamatan Tranakan, Kabupaten Pamekasan. Saya berada di halaman sekolah SDN Brenta Pesisir 1. Luar biasa luas sekali, nuansanya biru seperti air laut ya, tenang seperti itu, dan juga banyak sekali tanaman juga yang ada di sini. Kita akan eksplor potensi dan prestasi apa saja yang ada di SDN Brenta Pesisir 1. Ikuti saya untuk menemui Kepala SDN Brenta Pesisir 1. Thought I could. Yeah. I never thought I'd be on my shit, be on my. I'm spending my Assalamualaikum Ibu time. Ainul. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ya. Ini merupakan beliau ini merupakan Kepala SDN Brenta Pesisir 1. Semangat pagi ya Bu ya. Pagi, semangat. Ini kelas berapa? Lagi apa? Kelas 6A kebetulan sedang melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Oh, berbasis digital. Enggak, ini yang ada di luar ini. Ini ntar lagi. Ini akan ada siswa yang sedang melaksanakan itu kegiatan membaca di pojok baca. Gitu, Oke, ya. iya. Silakan masuk kelas ya. Nanti kita akan eksplor nih kelas digital di SDN Brenta Pesisir 1 ya Bu ya. Oke, siap. Oke, lingkungan sekolahnya nuansanya seperti laut ya Bu ya. Warnanya biru dan hijau nuansanya. Jadi gabungan antara itu ya. Inovasi sekolah Apa? permata biru. Oh, permata biru. Jadi semuanya serba biru. Serba biru dan hijau. Silakan. Oke, ini kelas digitalnya Tretan. Masya Allah, ramai sekali nih ya dengan karya siswa ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Nurita. Ibu Nurita ya? Ibu Nurita ini kelas 5 ya Bu, betul? Kelas 6. Kelas 6. Ini lagi pelajaran apa? Ini sekarang pembelajaran pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial, tapi yang berbasis digital ya? Iya, betul. Iya. Lingkungan kelasnya Tretan, boleh lihat nanti di cuplikan videonya, ramai ya Bu ya? Apa ini ada hubungannya dengan jargon permata biru? Betul, betul sekali. Di pojok sana ada pojok baca juga. Ibu, ini kelas digital sudah berlangsung berapa lama kira-kira? Sudah saya semenjak di sini sudah ada kelas digital. Jadi memang mungkin masih belum ada Chromebook waktu itu, tapi kami selaku guru sudah sering menggunakan proyektor. Mengenalkan ya kepada mereka. Tentu hal itu berdampak
dampak ya Bu Nurita terhadap anak-anak. Kira-kira dampak apa yang paling Ibu rasakan terhadap anak? Ya, yang pasti anak-anak lebih suka dan menarik dalam pembelajaran ya. Jadi anak-anak lebih Termotivasi antusias, ya. lebih antusias dalam belajar, senang karena bervariasi, tidak monoton seperti itu. Apalagi ruang gurunya sudah ada ya, kita bisa berkreasi sesuka hati di sana. Ibu Ainun, kalau untuk respon wali murid di sekitar SDN Berantas Pesisir 1 terhadap adanya pembelajaran digital di sini? Orang tua siswa ya, alhamdulillah responnya luar biasa, menarik. Bahkan ketika melaksanakan ujian sumatif, kami melaksanakan secara online. Jadi siswa diminta untuk membawa HP, setelah itu tidak diperbolehkan kecuali ada pelaksanaan ujian menggunakan HP secara online, baru kami. Responnya luar biasa karena di sini setiap kelas itu ada paguyuban kelas, Ada grup kelasnya ya? ada grup WhatsApp. Jadi orang tua bisa memantau kegiatan putranya di sekolah, dan sekolah juga selalu aktif memberikan informasi tentang kegiatan sekolah lewat WA group. Lewat WA Group, oke. Tak lengkap rasanya ternyata jika kita sudah mengetahui pembelajaran digital, tapi kita belum mengetahui potensi literasi yang ada di sini ya. Iya, oke, Nah, siap. kalau biasanya setiap kelas ada pojok baca, kita ke sana boleh ya Bu ya? Kita lihat koleksi buku apa saja yang dipajang di sini. Dipajang dan dibaca ya? Iya. Mari Bu Ainun. Mari. Ini anak-anak minat bacanya bagaimana ini Bu Ainun? Begini, kebetulan guru kelasnya ini sangat kreatif, Iya, juga ramai ya. menguasai, punya Kelasnya. kompetensi IT. Jadi untuk kegiatan literasi tidak hanya membaca buku secara manual, tetapi ada kalanya literasi itu membaca buku digital. Nah, jadi yang disediakan secara digital karena memang ada keterbatasan untuk penyediaan buku bacaan. Jadi salah satunya cara supaya literasi tetap berjalan dengan baik, kami menggunakan bacaan secara digital. Berarti menumbuhkan literasi digital ya. Iya. Ini unik sekali karena rasanya tidak semua sekolah memiliki basis literasi digital. Meskipun sudah menggunakan pembelajaran digital ya Bu Ainun. Ini siapa yang suka baca ini? Suka? Bener ya Bu ya? Fakta, no tipu-tipu. Baik, terima kasih Bu Nurita. Rasanya kita harus ke kelas literasi ya Bu ya? Kelas manual. Terima kasih Bu. Ini sepanjang koridor kelas menuju kelas selanjutnya ya, yang sangat banyak sekali lukisan-lukisan untuk menumbuhkan minat baca anak-anak. Ternyata di sini ada kegiatan apa Ibu? Ada kegiatan di sini adalah tempat pojok baca. Kebetulan jika ada kelas kosong, misalnya ada guru yang tidak masuk karena tenaga pengajarnya pas, belum bisa ada guru yang menggantikan, maka supaya anak-anak tetap belajar, maka saya manfaatkan untuk membaca di pojok baca. Kemudian pojok baca juga ini juga dimanfaatkan ketika anak-anak istirahat. Bisa membaca buku apa saja yang disediakan, bebas memilih, disediakan di sini. Oh, berarti selain di pojok baca kelas, Ya. di sini juga ya koridor memanfaatkan pojok dari koridor kelas, ruang pojok dari koridor kelas. Seperti itu. Oke, seperti ini. Berarti banyak sekali ya nanti anak-anak yang mungkin bisa mengakses Iya, secara bebas. insya Allah. Kalau di halaman sekolah ada taman untuk baca? Kebetulan belum, kalau di halaman sekolah cuma bisa langsung di perpustakaan sekolah. Ya. Oke. Pojok bacanya Sebelahnya di kelas-kelas juga ada sudut baca. sudut baca ya namanya. Kalau di luar pojok baca. Pojok baca. Seperti Oke. itu. Ini siapa ini? Ini kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Siapa namanya? Abi. Abi. Ya. Kalau tadi Ali, ini Abi ternyata. Abi suka baca nggak? Ini baca apa? Lagi baca apa? Baca tenis, Apa? olahraga tenis. Olahraga tenis. Cita-citanya jadi apa nih Abi? Pembalap. Jadi pembalap. Jadi pembalap, tapi buku bacaannya luar biasa banyak ya. Jadi menumbuhkan pengetahuan ya. Oke, semangat Abi. Semangat. Oke. Kita ke kelas literasi ya Bu, boleh ya? Boleh, mari. Kita ke kelas literasi, ini ada di sebelahnya ternyata Iya. sebelahnya pojok Baca. Oke, kita ke kelas literasi. I never thought I'd feel like this. Feel like this. Feel like Feel like Ini ya Bu ya, kelas literasi ya? Iya, Oke, betul. lebih cerah, lebih ceria. Apa karena ini kelas 1 ya? Kelas 1A. Kelas 1A. Oh, di sini ada berapa rombel? Ada 12 rombel. 12 rombel. Oke.
Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lili Mufli. Ibu Lili Dengan Mbak siapa yang dengan cantik Mbak ini? Ila. Iya, ini nuansanya cerah Ibu. Rangannya apa karena Ibu Lili ya? Atau karena atau karena memang kelas 1 gitu? Kelas 1 ceria. Ceria? Kelas 1? Iya. Semangat. Menggambarkan representatif bahwa literasi itu harus ceria ya. Betul. Ya, Ibu, ini kalau kelas literasi kegiatannya apa di kelas 1? Ya, jadi setiap harinya itu kita punya kegiatan yang berbeda-beda ya Mbak ya. Kadang anak-anak harus membaca gambar. Jadi saya misalnya meletakkan gambar di papan, lalu anak-anak diminta untuk memahami gambar. Karena kelas 1 tidak semuanya tidak semuanya bisa membaca. Jadi untuk memahami gambar ini saya lebih ke anak-anak itu berbicara sesuai dengan bahasa mereka. Oke, berarti melatih kecakapan komunikasi Benar, mereka ya. jadi kan memang literasi itu macam-macam Mbak. Ada memahami gambar, ada memahami dongeng, Cerita. jadi ya pendengaran, apa yang dilihat, apa yang intinya itu anak-anak diajak untuk memahami keadaan. Betul, memahami fungsi panca Iya, indera mereka ya. fungsi panca inderanya itu difungsikan, benar-benar difungsikan. Never thought I'd feel like Saya tertarik di balon literasi. Oh begitu. Boleh ya kita. Ini balon apa ini? Kalau biasanya ada balon cinta, ya ini balon literasi. Ini balon literasi ya. Oke, ini gimana ini Ibu maksudnya balon literasi Kayak gini. ini? Ya, kalau dianalogikan kenapa dibuatkan balon literasi, jadi anak itu kalau sudah banyak membaca, banyak memahami, mudah memahami, nanti bisa melanglang buana. Oh gitu. Begitu, Siapa ya. yang pengen naik balon? Balon kayak gini, balon Ingin udara? terbang naik balon, siapa yuk? Oke. Oke. Ada yang mau terbang ke Belgia? Mau ya ke luar negeri ya. Kalau Belega di Bangkalan. Jadi ini anak-anak ini cuma analogi aja ya Bu ya, Iya, tapi benar biar sekali. tertarik ya anak-anak Biar untuk tertarik. Jadi dengan membaca itu kan pengetahuan jadi lebih luas. Istilahnya jendela informasi dunia kan seperti itu. Oke, dengan membaca kita akan mengetahui dunia. Kalau tidak membaca jadi sempit pikiran. Jadi sempit pikiran. Oke, terima kasih Ibu Lili ya, Ibu Lili. Ini biasanya ada pembiasaan apa kalau di kelas setiap Untuk- hari? untuk literasi. Kelas literasi ya. Ya itu pembiasaannya seperti misalnya anak-anak itu yang sering kami lakukan gitu kayak read aloud. Jadi di literasi kan ada untuk anak-anak kelas 1 kan ada read aloud, membaca dengan nyaring. Karena dengan membaca nyaring itu nanti anak-anak bisa lebih paham begitu. Apa yang mereka baca ya? Iya, apa yang mereka baca itu mereka lebih bisa mengerti. Juga Ini kan mungkin 1A ya. bisa saya tambahkan kegiatan literasinya kadang tidak hanya membaca menulis, Iya. tapi anak diperdengarkan Iya, mendengarkan. audio, Bisa mendengarkan cerita audio. tentang agama, mendengarkan cerita tentang dongeng kancil, tentang hewan. Nanti setelah mendengarkan cerita lewat audio, maka guru akan bertanya, isi tadi itu apa? Nah, Seperti iya. itu. Melatih Jadi fokus masuk. anak-anak ya, Bu Iya, Lili ya. iya. Nah. Jadi melatih pendengaran mereka biar peka juga. Peka juga ya. Jadi peka terhadap apa yang ada di sekitar. Dan juga ini bisa dimanfaatkan ketika anak-anak sudah jenuh, maka gurunya melalui Bluetooth ya disajikan lagu-lagu anak-anak untuk meningkatkan motivasi belajarnya karena, kembali. Kalau anak Karena sudah jenuh gitu. Jenuh ya, iya. Ada bimbingan khusus berarti yang belum bisa baca ya Bu Ainun ya? Ada oleh gurunya langsung, Oleh gurunya langsung. kelasnya Wali kelas. langsung, Oke. ya. Ini oleh memang guru kalau kelasnya. guru kelas 1 ini diambil yang paling strong ya. Iya, Oke. harus ekstra guru Harus kelas ekstra, satu. bener Iya, ya. ekstra sabar, ekstra kuat, ekstra semuanya. Wonder Woman. Wonder. Oke, baik, terima kasih Bu Lili. Oke, ternyata Klik Madura itu tadi roadshow kita di kelas literasi. Selanjutnya kita akan ke lab komputer ya. Perpustakaan ya. Ke perpustakaan dan juga Perpustakaan. Ke komputer. lab Nanti komputer, kita lihat ya. cuplikan videonya. Iya. Dadah. Never thought I could, yeah. Never thought I'd be on my shit, be on my. I'm spending my time in love like I should. No more struggling, I'm all good. Yeah. I never thought I'd feel like this. Feel like, Biar berantakan sesar. feel like this. Oke, banyak sekali Bu ya koleksi bukunya. Memang selain lagi yang di pojok baca ya, diambilkan dari perpustakaan. Oke.
Memang sengaja didesain seperti ini ya? Iya. Ada bangku-bangku, meja, meja. Ini ada pusakawannya? Ada. Bapak Rijal. Untuk Bapak Rizal ya. Nah, kita akan Pustakawannya. tanya-tanya Tretan. Ini tentang perpustakaan ya. SDN Brata Pesisir 1. Assalamualaikum Bapak. Pak Rizal. Pak Rijal. Pak Rijal. Pak Rizal. Selamat pagi Pak. Ini perpustakaan Brata Pesisir 1. Kira-kira ada berapa koleksi bukunya? Ini semuanya 5.000 eksemplar, 5.500 lebih eksemplar. Oke. Kalau untuk peminjaman buku anak-anak bisa pinjam secara online atau ada kartu khususnya? Ini kami menggunakan kartu perpustakaan, di mana setiap siswa itu sudah kami berikan, dan ketika mau masuk kunjungan maka tinggal mengklik ini. Oh, nanti langsung terdata ya di sistem. Dan Berarti sudah menerapkan sistem digital ya. Ketretan bisa kita zoom ya. Syahdan, nggak ada di sini Syahdan ya? Nggak ada. Oke, ini cewek-cewek ini yang suka baca buku, yang rajin. Nah, kalau untuk peminjaman juga menggunakan ini ID anggotanya dulu, Oke. bukunya tinggal masukkan, buku apa yang mau dipinjam. Nah, Tapi ini Berbeda Pak kanan. Rizal yang mensistem. iya, Oke. Sudah. Anak-anak, jadi kalau ngembalin buku nunggu bapak. iya, tinggal kembalikan bukunya, nanti sistem akan mengeluarkan Fotonya, datanya ya. Oke. Kita tanya anak-anak nih, bagaimana mereka membaca dengan senang hati di SDN Brata Pesisir. Siapa yang akan kita tanya-tanya ya ini ya? Yang sepertinya khusyuk ini siapa ini ya? Baca. Ini namanya siapa? Namanya siapa? Keisha baca buku apa? Narkoba. Oh, tentang narkoba, Tretan. Jadi kalau kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 ya, buku bacaannya bukan lagi buku dongeng ya, guys ya? Kenapa? Apa tadi yang dibaca? Tentang bahayanya narkoba ya? Iya. Oke, tentang bahaya narkoba. Jadi memang di SDN Brata Pesisir 1 ya Bu ya. Ini luar biasa banyak sekali buku bacaan dan juga anak-anaknya minat baca. Suka baca guys ya? Suka. Suka. Di mana? Rumahnya di mana? Di sana. Di sana. Di sana mana? Cita-citanya apa? Pramugari. Pramugari. Jadi kalau pramugari harus banyak pengetahuan ya. Iya, oke, terima kasih. Never thought I'd be on Ya, my jadi ini awalnya dari tahun berapa dibuka perpustakaannya? Apa memang sudah lama ini? Oh, kebetulan saya bertugas di sini itu baru 2 tahun. Februari 2022. Jadi kurang lebih 2 tahun saya berada di sini. Perpustakaan seperti ini sudah ada, kemudian pustakawannya juga sudah Sudah ada Pak Rijal ini. dan sudah berjalan memang seperti ini sudah. Ini ada fungsi lain selain perpustakaan ya Pak? Ya, selain anak-anak membaca buku, di sini juga ditempati kegiatan OSN. Pembinaan siswa berbakat khususnya OSN seperti itu. Tiap tahunnya pasti ada kan? Pasti ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rizal. Oke, ternyata itu tadi kunjungan kita di perpustakaan ya. Selanjutnya kita nanti lihat cuplikan videonya tentang lab komputer ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Ainun. Kita sudah diajak jalan-jalan dan berkunjung untuk mengetahui potensi yang luar biasa sekali di SDN Brata Pesisir 1. Selanjutnya saya alihkan pada rekan saya Sari Purwati dalam sesi podcast. I never thought I'd feel like this. Baik, Gerakan Klik Madura, terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah Kita. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Roadshow kita kali ini di Kecamatan Tranakan sudah membawa kita ke SDN Brata Pesisir 1. Luar biasa sekali kalau Tretan melihat bagaimana cuplikan sekolah ini, amazing. Tadi kalau melihat bagaimana kondisi sekolah ini bersama rekan saya Ila Sabila, saat ini saya berada di sesi podcast di mana kepala sekolah berhak menyampaikan program-program apa saja sehingga masyarakat perlu melihat sekolah ini bahwa pendidikan kita semakin berbenah dan tentunya ini berkontribusi nyata untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ibu Ainun Mardiah ya. Terima kasih sudah menerima tim Lensa. Tadi sudah mengajak
rekan saya Ila Sabila untuk melihat bagaimana kondisi sekolah. Kalau kondisi sekolah sudah tidak bisa dibohongi oleh lensa kita, bahwa sekolahnya begitu bagus, dekoratif, digitalisasinya luar biasa. Tentu kita ingin tahu apa program-program di balik membuat sekolah begitu indahnya seperti ini ya. Ibu boleh disampaikan pada Klik Madura sudah berapa tahun Ibu di sini menyulap sekolah ini menjadi sekolah luar biasa di Kecamatan Telanakan? Ya, baik Ibu Sari, terima kasih atas kedatangan tim lensa sekolah ke sekolah kami. Mudah-mudahan dengan kedatangan tim lensa sekolah bisa lebih dengan mengeksplor semua yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa menarik minat masyarakat untuk mempercayakan siswanya belajar di sini. Betul. Saya awal mula menjabat berdinas di sini bulan Februari tahun 2022. Oh, baru Jadi, ya. Pas 2024 Februari saya 2 tahun baru 2 berada di tahun sini. loh ya. Iya. Dan baru 2 tahun, apakah ini juga ikut berkontribusi selama 2 tahun di belakang kita ini? Insya Allah sekolah ini awal mulanya memang penuh dengan prestasi sebelum saya datang di sini. Artinya memang diberi amanah sekolah berprestasi ya. Memang banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswa SDN Berantak Pesisir 1 sebelum kedatangan saya Iya, di sini. betul. Salah satunya dengan bukti ini. Iya, betul, Mbak Ainur. Dan sejak kedatangan saya di sini, insya Allah saya 1, 2, 3 bisa menyumbang Iya, betul, sedikit, betul. walaupun masih sedikit. Iya. Dan untuk jumlah siswa di sini, insya Allah sekecamatan Telanakan di sini paling banyak jumlah. Berapa siswanya. jumlahnya? 360 siswa. Wow. Awal kedatangan saya di sini itu jumlah siswa masih sekitar 352 atau 354. Meningkat kemudian Terus ada peningkatan ada ya? peningkatan sampai tahun ini tahun pelajaran 2023. 2024 itu menjadi 360 siswa. Iya. Tentu kalau bicara jumlah siswa yang terus meningkat signifikan, ada Iya. beberapa program yang Ibu tawarkan. Apalagi Ibu masuk ke sini, sekolah ini juga punya track record sekolah Iya. yang berprestasi. Program-program apa kemudian yang Ibu tawarkan pada masyarakat? Awal saya masuk ke sini, saya mengevaluasi dulu. Betul. Kira-kira apa saja yang perlu diperbaiki di sekolah di sini dan apa yang sudah baik yang perlu saya tingkatkan. Oke. Saya mulai mengevaluasi dari proses pendidikannya dulu. Oke. Kemudian setelah itu apa sarana dan prasarananya. Dari semua yang saya evaluasi, kemudian saya masuk kepada program sekolah. Jadi agar ada perubahan di sekolah ini, walaupun sedikit demi sedikit dengan keberadaan saya di sini, maka saya memperbaiki program-program sekolah dengan terlebih dahulu berembuk, bermusyawarah dan berkomunikasi dengan semua guru. Betul. Program-program apa saja yang kira-kira bisa meningkatkan potensi pendidikan di sekolah di SDN Berantak Pesisir 1. Akhirnya kami membuat program. Ada program unggulan, ada program intrakurikuler, ada program ekstrakurikuler. Untuk program unggulannya kami memutuskan karena di sini ada guru yang punya kompetensi IT, maka kami fungsikan sehingga kami melaksanakan pembelajaran komputer. Nah, itu sebagai program unggulan. Yang Sebelumnya kedua, belum ada? belum ada. Oke. Kemudian pembelajaran itu literasi kelas. Literasi gitu. kelas, iya, Kemudian betul. ada pembinaan tahfidz. Kenapa saya melaksanakan program unggulan untuk pembinaan tahfidz? Karena ternyata dari siswa-siswa yang masuk ke sini ada beberapa yang punya Kebutuhan ya. bakat ya. Di samping itu memang pondasi yang betul. harus dibangun di sekolah dasar, namanya dasar. betul. Pondasinya harus kuat dimulai dari Agama, akhlak ya. karakter. Oke. Seperti itu. Makanya visi dan misi sekolah kami itu terwujudnya siswa yang berakhlak, berkarakter dan berprestasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Iya, betul. Seperti itu. Apakah ini selaras dengan program yang tadi diusung? Jargon yang tadi diusung? Permata Biru. Nah, terbitnya inovasi sekolah yang berjudul Permata Biru karena berangkat dari evaluasi kondisi siswa yang ada di sini. Saya mengevaluasi ketika sampai di sini, saya melihat karakter anak-anak, disiplin, kemudian akhlak anak-anak perlu diperbaiki. Nah, seperti itu. Sehingga Maka, muncullah Permata ya, Biru itu. saya- Apa Permata Biru itu, Bu? Permata Biru itu adalah
kepanjangan dari disingkatan itu nih ya, disingkat permata. ya, penerapan, Penerapan, edukasi, edukasi, revolusi mental, akhlak akhlak. anak didik Berenta Pasisir 1 bersama guru gitu. Oh, biru itu bersama guru. Bersama guru gitu ya. Waduh, Nah, itu, keren sekali ya. Permata itu penerapan edukasi, revolusi Revolusi. mental, akhlak dan talenta. Oke, Anak talenta didik itu berarti bakat. implementasinya ke Iya, potensi-potensi potensi siswa ya. siswa. Banyak sekali Kemudian- potensi yang di sini, ada pramuka, Ya, itu tari, program ekstra. Ekstra ya. Program intrakurikulernya itu ada kalau pagi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ada pembiasaan mengaji. Pembiasaan mengaji. Kemudian oke. literasi. Oke. Kemudian baru melaksanakan pembelajaran berinovasi. oke. Kemudian ada di siangnya paginya itu ada pembiasaan sholat duha juga. Bergiliran setiap kelas. Dan potensi saya yang dapat, potensi yang diberikan ruang Iya. geraknya oleh sekolah ini banyak sekali, ada Iya. marching band ya. itu ekstra. Ekstranya Ekstra. tuh banyak sekali ya Banyak mereka ya. sekali. Ada drum band, ada pramuka, Iya. ada ekstra tari, ada albanjari, Banjari. kemudian ada pencak silat. Pencak silat luar Semuanya. biasa. Karena mengapa itu juga hasil evaluasi setelah saya berada di sini. Ternyata siswa di sini itu potensinya di bidang non akademik. Non akademik dan itu difasilitasi ya. Makanya saya fasilitasi Oke. seperti itu. Oke, Dan Ibu, alhamdulillah. kalau melihat jumlah siswa nih, Iya. jumlah siswa kan banyak sekali. Betul. Sejauh ini fasilitas apa sih yang diberikan di sekolah ini? Jangan-jangan jumlah siswa yang begitu banyak, ternyata fasilitas belum siap gitu kan Iya. sekolah. Alhamdulillah yang pertama adalah ruang kelas yang bernuansa literasi. Ya, betul. Sesuai dengan BIMTEK penguatan literasi yang saya ikuti kemarin di Surabaya bersama salah seorang guru, maka kami menerapkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah yang bernuansa berbasis apa itu baca. Semuanya bacaan Oke. semuanya seperti itu, terutama lingkungan kelasnya kami memperbanyak bacaan-bacaan di dalam kelas sehingga itu mudah dihafal, mudah diingat oleh anak-anak. Oke. Seperti itu, dan semuanya itu literasi kelas, di kelas itu hiasan-hiasannya ada di kelas itu kami bekerja sama dengan paguyuban orang tua siswa. Waduh. Jadi Ikut paguyuban dilibatkan ya. karena memang Oke. di kurikulum Merdeka itu orang tua harus terlibat di dalam Betul, pendidikan. betul. Maka untuk kegiatan literasi kelas kami memanfaatkan paguyuban kelas. Saya memberi ide kepada guru kelasnya, kemudian guru kelasnya menggerakkan paguyuban kelas, dan semuanya itu yang menghias kelas, mempunyai ide begini supaya kelasnya menyenangkan, supaya siswanya betah belajar, putranya betah belajar. Itu semuanya ide dari orang tua siswa. Artinya kalau RKB sudah memadai ya? Insya Allah, alhamdulillah. Cuma di sini masih ada Iya. 4 ruang kelas yang sisa peninggalan zaman dulu. Oh ya. Dan itu memang betul-betul kami sangat membutuhkan rehab. Cuma sampai saat Tidak ini termasuk cagar budaya tapi ya? tidak Tidak, termasuk. Cuma oke. sampai saat ini kami hanya bisa merawatnya Oke, saja seperti itu. Sejauh ini fasilitas yang ada ruang Kelas yang memadai, ruang kelas, perpustakaan, musola, Oke. lab komputer, kemudian toilet, kemudian ruang guru juga ada. Iya. Artinya Seperti fasilitas itu. dasar sudah lengkap ya, Lengkap, mumpuni insya sekali. Allah. Baik Ibu, tentu mempunyai tanggung jawab diberi sekolah yang Luar begitu biasa. besar dan juga mendapatkan kepercayaan yang begitu Iya. besar dari masyarakat, Iya. menjadi tanggung jawab yang sangat harus Ibu jaga. Betul, Dan apa harapan Ibu ke depannya untuk sekolah ini? Atau mungkin ada yang perlu dilengkapi Ya, dari sekolah ini? Harapan saya untuk sarana dan prasarana akan kami lengkapi, akan kami benahi sedikit demi sedikit, Oke. terutama taman baca. Oke. Taman baca kami baru bisa menyediakan pojok baca. Iya, seperti betul. tadi. Walaupun Harapannya, itu udah disulap luar biasa ya. Kemudian taman baca itu yang insya Allah akan saya realisasikan ke depan Iya. supaya anak-anak itu meningkat literasinya. Nah, di saat anak-anak istirahat, bisa sambil istirahat, bisa sambil bisa baca buku seperti itu. Dan Stimulan dengan iya, seperti itu ya, dengan adanya taman. Di sini itu belum tersedia Oke. yang namanya taman baca. Tapi kalau pojok baca, sudut baca di kelas-kelas insya Allah sudah ada. Seperti Baik, itu. baik Bu Ainun, terima kasih. Luar biasa sekali, sangat visioner. Harapan saya, Iya. terutama kepada pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Iya. kami ingin siswa ini
maksimal mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, beban guru semakin banyak. Betul. Tugas-tugas yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Semakin menumpuk. banyak. Saya khawatir ini menyita Betul. waktu guru untuk mendampingi para Betul, siswa. betul. Sedangkan guru ini adalah public figure bagi siswa. Jadi siswa itu harus Di luar dari tanggung jawabnya ya. Selalu harus mendapatkan pendampingan. Jika guru disibukkan dengan ketentuan-ketentuan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui dinas pendidikan, maka saya khawatir Tujuan utama untuk mendidik, mengajar, membimbing itu akan berkurang, dan juga saya khawatir anak-anak akan mengalami loss learning yang kedua. Dulu itu ada loss learning karena terjadi COVID ya. Nah, sekarang ini jika kemudian waktu guru tersita lagi, bebannya juga bebannya semakin banyak, maka khawatir terjadi loss learning yang kedua. Ini hanya saya Iya. saja ya. Baik. Karena saya berharap guru-guru yang ada di sini itu fokus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban utamanya, yaitu mendidik, mengajar, dan membimbing siswa. Baik. Seperti itu. Ini barangkali di antara sekian banyak roadshow kita menjadi salah satu corong atau suara dari yang dikeluarkan oleh Bu Ainun menanggapi banyak hal atau banyak beban dari Dewan Guru yang dibebankan dari Kementerian Pusat, dan ini yang diharapkan Bu Ainun agar tugas-tugas itu tidak menyita tugas utama seorang guru. Ini barangkali menjadi catatan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan melalui program Lensa Sekolah Kita. Terima kasih Bu Ainun. Semoga apa yang diharapkan Bu Ainun nanti didengar oleh para pemangku kebijakan, sehingga ada terobosan besar yang nanti akan berdampak bagi pendidikan kita ke depan. Terima kasih Tretan telah menonton program Lensa Sekolah Kita di SDN Branta Pesisir 1. Apapun itu yang Tretan tonton adalah murni dari upaya-upaya sekolah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Dari saya berdua sebelum kita mengakhiri tontonan kita, bisa salam Lensa Sekolah? Baik. Dari kita berdua, salam Lensa Sekolah kita. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.